غير رمضان. يا ربي بالمصطفى قدم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عارف بنا ولمقتهب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والتقى والحب والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب في الكبار من نعوذ به سواك عنده لمن الرحم. يا رب بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفسنا تهتدي من سرة معظمها إن الكبائر من عمرانك الأبدي. يا رب بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا ما ما مضى مضى يا يا واسع واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله pada di suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-munawwar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Bintara 14, akhina fillah, para asatid yang tidak saya sebutkan namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh kali ini kita ketemu kembali. Mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan. Pengajian kita sampai pada halaman 45 ya. Masih berbicara tentang ayat al-muqarrabin ya, Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Kita baca dulu ayatnya, diingat-ingat kembali. Mudah-mudahan setiap ayat-ayatnya ini kita bisa hafal nih. Ya, kita hafal, kita bisa pakai untuk sholat. Ayatnya itu ada di halaman 37, 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi wa anwanihi fid dini wad dunya wal akhirah. Anwa'ul bala, ya, macam-macam bala. Anwa jamak taksir dan nau'un naw'an naw'in anwa'. Bala juga jamak taksir, macam-macam musibah, ya. Thumma jama'a Allah azza wa jalla kullama yata'arradu lahu al-insanu fi hayatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan semua yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Fajama'al mushkilati kullaha faqala azza wa jalla. Kemudian Allah mengumpulkan juga berbagai macam problematika, kesulitan-kesulitan, ya, yang kita hadapi. Allah mengatakan wala nabluwannakum, pasti katanya kami akan uji kalian. Jadi bapak-bapak, kalau kita dapat ya sakit, dapat kesulitan, ini memang udah ada keterangan Allah, ya. Wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian, ya. Ma'annahu qala lil akharin, ya. Sementara Allah juga berbicara dengan nada yang sama tapi punya makna yang berbeda kepada yang lainnya. Wa nabluwannakum, ya, bisyarri wal khairi fitnah. Nah, ini asalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas, berjiwa akan merasakan kematian. Kita sudah pernah mengkaji itu. Nafsu di Al-Qur'an ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi yang pertama dan yang kedua. Kita berharap yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan kami akan uji juga kalian, ya, dengan keburukan dan kebaikan fitnah sebagai cobaan. Diuji kita, dicoba kita oleh Allah, ya. Hatta al-khair alladhi yu'tihi lil a'da fa huwa fitnatun lahum, ya. Sampai sebuah kebaikan yang Allah berikan, kebaikan itu untuk musuh-musuh. Bahwa fitnatun lahum, itu juga sebagai ujian bagi mereka. Qad yakunu qad ajjalallahu lahum thayyibatihim fi hayatihim ad-dunya bidzalik, ya. Terkadang semua pakai qad, ya, Allah juga mempercepat bagi mereka kebaikan-kebaikan di hayat dalam kehidupan dunia. Artinya kita lihat sekarang kok ada orang kafir, ada orang maksiat itu dikasih. Di sini ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Rahman dunia, Rahimul akhirah. Kan dikasih di dunia itu banyak. Ya, nanti di akhirat enggak dapat. Terkadang di dunia juga dapat Rahman semua. Contoh, kita lahir di dunia ini badannya sehat semuanya, sempurna. Ini Rahman. Ya, banyak. Tapi ada orang yang badannya sehat, dia buat ibadah. Ada orang yang badannya sehat, kagak buat ibadah. Jadi kagak dapat rahim Allah. Ya, gitu. Wa qad yughayyiruhumullahu wa yatakhalla anhum fa yanshagiluna bil ma'asi.
allati tuba'idu bainahum wa bainallah. Ya. Terkadang Allah juga merubah mereka tuh. Dan Allah biarin mereka, Allah tinggalkan mereka. Fa yanshghiluna bil ma'asi. Akhirnya mereka pada sibuk dengan maksiat. Ya. Allati tuba'idu bainahum, yang membuat apa? Jauh antara mereka dan antara Allah. Gitu. Idza yassarallahu azza wa jalla al-asbaba wa razaqahum ma bihi yamshuna fi hadhihi al-ardi masturina bi amrillah. Ya. Apabila Allah memudahkan faktor-faktornya, sebab-sebabnya, dan Allah kasih rezeki kepada mereka nih, ya, orang-orang yang misalnya durhaka kepada Allah, orang-orang yang lawan kepada Allah, dikasih juga sama Allah rezeki, ya. Kemudian mabihi yamsuna fi hadal, mereka juga tetap berjalan di muka bumi ini, masturina, ditutupi masya Allah, ya, masturina bi amrillah, ditutupi dengan perintah Allah. Lakinnana kamu'minina qala lana Allah. Tetapi kita sebagai orang mukmin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus buat kita, wala nabluwannakum bisyai'in. Ada bisyai'innya. Kalau di atas la nabluwannakum, ya, bil khair bisyarri wal khair, fitnah. Di sini ada kata-kata bisyai'in. Jadi Allah itu nguji kita hanya sedikit, kecil padahal, ya, agar kita intibah, sadar, kembali ke Allah, ingat ke Allah, murajaah, muhasabah gitu, ya, gitu. Dan pasti akan kami uji kalian dengan sesuatu yang kecil, yakni syai'un khafif, sesuatu yang ringan, ya, mindal khauf, berupa rasa khawatir, takut, nah, ya, likai nantabiha bihadil ayat, agar kita semua sadar, ya, kepada ayat-ayat ini, wa nafrahu, dan kita bergembira. Apa bergembiranya? Fa innal khaufa huna laysa minal a'da. Rasa takut itu bukannya datang dari musuh-musuh kita, bukan. Ya, tapi apa? Walakinnal khaufa minallah. Rasa takut itu datangnya dari Allah. Ini, ya, li'annal mu'mina la yakhafu illa minallah. Karena orang mukmin itu tidak ada punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Makanya kan kalau kita ingat umat Islam kalau perang di mana aja, itu musuh-musuh Islam itu bingung. Karena umat Islam kagak takut mati. Ya. Mati emang harapan ingin bertemu dengan Allah, begitu. Fakullama hammatin nafsu bima'siyatin. Nah, nih, ketika hati, jiwa ingin apa nih? Ingin banget nih. Pengen maksiat. Bapak-bapak ya, pengen maksiat. Wa 'urida 'alaihi akhdhu malin katsirin bighairi haqq. Ditawarkan kepada kita ngambil duit yang banyak dengan cara yang kagak baik. Ya, bapak-bapak nanti nih yang punya jabatan diuji tuh. Nih ada jalan dari sini nih duit nih. Nah, ya, ujian. Ja'ahu khaufuhu minallahi. Ya, lalu apa? Datang kepadanya rasa takut dari Allah. Ada orang kan pengen maksiat, dia berani banget, enggak takut dia. Ya, ada orang derderan takut. Nah, ini Allah kasih datang rasa takut dari Allah. Fa mana'ahu. Lalu rasa takut itu mencegahnya dia nih bi akhdhi syai'in bighairi haqqin. Mengambil sesuatu dengan cara yang kagak benar. Ya, jadi udah ada teguran dari Allah dengan sifat rasa takut. Ini orang beriman gitu. Ya, pengen ke sana, takut dia mulai. Wa man yansal khaufa minallahi, ya. Dan orang yang lupa, ya, dengan rasa takutnya kepada Allah, fa sayaqau fi ma'asihi, maka dia akan jatuh dalam kemaksiatan. Jadi bapak-bapak kalau kita maksiat kita lupa sama Allah. Makanya apa? Harus istihdar dulu, muraqabah, musyahadah, selalu merasakan bersama Allah. Dilihat Allah kemana aja.
Kalau kagak hadas mah hadas terjadi. Ya. Karena pandangan mata kita hanya takutnya sama KPK doang. Sama manusia doang. Sama Allah kurang takut. Maka hadirkan rasa takut ini, ya. Wa yatahammalu ma janathu yadahu. Dan dia akan menanggung tuh apa yang dilakukan oleh tangannya. Janat, ya, membuat kriminal, kejahatan, ya. Wa hadhil fitnatu allati yaqau fiha katsirun minan nasi fi hadzal zaman, ya. Ini adalah ujian, ya, yang banyak orang terjatuh di masa saat ini. Ujiannya apa? Kasih kesempatan, dia kagak bisa. Ya, enggak ada rasa takut, jatuh dia. Terbawa. Ya. Digoda sama uang, terbawa. Ini, ya. Banyak pejabat kita nih lagi jaya-jayanya tergoda. Yaqa'u fiha katsirun minan nas fi hadzal zaman. Ya. Kenapa? Enggak adanya rasa takut sama Allah. Begitu. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Bagi siapa orang yang ada rasa takut akan keagungan Allah, keagungan Tuhannya, maka jannatan, Allah kasih dia 2 sorga, ya. Jannatun fid dunya, dapat merasakan sorga di dunia, wahil jannatur ridha, mendapatkan sorga ridho dari Allah. Nah, ya. Wa taslim li amrillah, dan ada hatinya tuh taslim, nerima atas semua perintah Allah. Yang kedua, wa jannatun fil akhirah, dan sorga yang Allah sediakan, a'addaha Allahu azza wa jalla lahu, yang Allah persiapkan baginya, ya, di akhirat. Itu. Wa li amsalihi min ibadillahil muttaqin, dan kepada orang-orang yang serupa dari hamba-hambanya yang bertakwa. Walil ayati ma'ani iddah. Itu kayaknya apa namanya, percetakan kurang huruf itu, ya. Tambahin aja. Walil ayati ma'ani iddah, gitu. La hasra laha. Dan ayat-ayat ini memiliki sejumlah makna-makna, ya. Iddah itu banyak. La hasra laha, yang tidak dapat dihitung, yang enggak bisa dihitung, ya. Wal ju', sekarang berikutnya, Allah kasih kita rasa sedikit lapar, ya. Al-ju' bisyam. Rasa laparnya itu Allah apa? Rasa dengan berpuasa. Faqad kallafanallahu azza jalla bisyam. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mentaklifkan kita, membebani kita dengan ibadah puasa. Limadza? Kenapa? Imtihan, ujian. Ini sebentar lagi kita ketemu bulan Ramadan, ya. Ini bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan taubat, bulan pahala, bulan rahmat, bulan babun lidukhulir Ramadan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Banyak istighfar, ya, amal soleh, dan banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada lagi, wa barik lana fi Ramadan. Ya. Ada 2 riwayat doa itu. Baik. Imtihan, jadi puasa itu adalah ujian dari Allah. Fasiyamu fihi manafi'un la tu'addu wa la tuhaddu lil ajsam walil buyut walil musta'amat walil akhlaq. Puasa itu di dalamnya ada banyak manfaatnya, ya. Kan kita suka dengar tuh, sumu tasihhu. Puasalah kalian, Anda akan sehat. Ya. Manfaatnya tidak terbilang, ya, tidak terbatas bagi tubuh kita, bagi rumah, bagi masyarakat, dan bagi akhlak. Walakinnahu syaqqun 'alan nafs. Tetapi puasa itu dirasakan berat sama apa? Sama jiwanya, sama diri kita, ya. Li'annal insan la yuridu ayatahammala syahwatal ju'. Karena sesungguhnya manusia
dia tidak ingin menanggung syahwatul ju', ya, keinginan lapar, pengennya kenyang terus. Gitu. Faja'alallahu azza wa jalla al-ju'a fi siyami imtihanun lil mu'minin, ya. Kemudian Allah menjadikan rasa lapar itu dalam puasa sebagai imtihan, ujian bagi orang-orang yang beriman. Yusibuhum alaihi yaumiddin. Nanti mereka akan yusibu akan diberi pahala. Ya, kita sabar, tahan lapar, nanti kita dapat pahalanya di hari kiamat. Li'annahu qala fil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan ya Allah kami beriman, ya, wa hum la yuftanun, tetapi mereka kagak diuji, dicoba. Ini puasa dan rasa lapar adalah bagian daripada imtihanun minallah, ya. Labuda minal fitnah, ya, pasti ada ujian, cobaan, gitu, harus. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Agar apa hikmahnya? Agar Allah tahu nih mana orang-orang yang shadaqu, yang benar, yang jujur, dan orang-orang yang kadzibin. Yang beriman doang, tapi puasa kagak, sholat kagak. Nah, ada haji, rezeki banyak, kagak pernah haji, kena umroh. Nah, ya. Dikasih harta banyak, nggak mana sedekah. Ya. Berarti imannya kadzibin, dusta. Kemudian ujian berikutnya wa naqsim minal amwal. Ya, dikurangin harta kita tuh. Ya. Lianna Allah talaba minna an nukhrija haqqallahi fi zakat. Nih, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala meminta kita untuk mengeluarkan haknya Allah dalam zakat. Kan diambil tuh. Ya. Orang materialisme hitungan 1 2, orang ngeluarin zakat merasa hartanya berkurang. Padahal Allah berbicara lain lagi hikmahnya, ya. Wa ba'dul mu'minin yazunnu. Nah, sebagian orang-orang mukmin mengira annama yukhrijuhu, ya, yankusul mal, bahwa apa yang dikeluarkannya itu atau harta yang dikeluarkannya akan membuat hartanya tambah berkurang, begitu. Ma'annahu yazidu fihi wa yuhsinuhu, ya. Sementara itu Allah akan malah menambahkan tuh. Kalau kita bersedekah bertambah malah. Kemudian apa? Allah jaga, Allah bentengi. Faqala Allah azza wa jalla, dan Allah, ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bizakat. Jagalah itu, bentengilah, ya, harta-harta kalian dengan zakat. Bukannya jagalah harta kita dengan taruh di bank, bukan. Di bank juga kalau hilang-hilang, ya, taruh di banker, bukan. Tapi bizakat, harta dengan zakat akan berkembang, berkah. Kemudian Nabi juga mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, ya. Lakinna di'afal iman indama yahsibu dzalika yaqul. Tetapi nih, dia sifat lemahnya iman, ya. Ketika dia mengira begitu tuh, kemudian zakat bakal berkurang, ya. Yaqulu, mengatakan, kaifa ukhriju hadzal mala wa ma yahtajuhul baitu yahrumu 'alal jami'. Itu juga salah, harusnya jami' bukan jami', ya. Saya pahamin secara dzauq yang pas jami', gitu. Bagaimana saya mengeluarkan harta ini, ya? Wa ma yahtaju
Dan ini dibutuhkan oleh rumah. Kita ngeluarin sementara di rumah kita perlu gitu. Ya. Yahrum al-jami'. Kan kalau yang dibutuhin sama rumah berarti kagak boleh. Ya, dikeluarin buat orang banyak. Buat kita di rumah aja udah yang dikeluarin gitu. Itu apa tuh? Ini orang-orang yang pikirannya sempit dalam makna zakat itu. Yaqulu hadhil maqalah al-iblisiyah. Dia akan berkata ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa iblis begini, hatta la yakhruja zakatal fardhah allati amarahu biha rabbul bariyah. Sehingga dia kagak mengeluarkan zakat yang wajib. Yang telah Allah wajibkan di atasnya. Ini rabbul bariyah adalah Allah, ya. Wa man laisa 'indahu syai' fihi zakatun, ya. Dan orang yang kagak punya itu kagak punya sesuatu dia juga zakat, ya. Ja'alallahu 'ala jamil mu'minin aghniyaan wa fuqara'an zakatasiyah, kan, ya. Allah menjadikan ya atas seluruh orang-orang mukmin, orang kaya, orang fuqara, dia mengeluarkan zakat puasa, ya, yaitu zakat fitrah, ikhtibaran lil insan, sebagai ujian bagi manusia. Wala yuqbalu siyamu illa ba'da khurujiha, ya. Dan puasa itu Allah kagak terima tuh. Ya bapak-bapak, biasa kita puasa, ya. Itu kalau kita di akhirnya belum ngeluarin zakat fitrah, itu puasa kita masih mu'allaqun, bergantungan bainas sama wal ardh, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syahra ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya bulan Ramadan, ya sudah ada dibuang tuh. Sesungguhnya pahala bulan Ramadan itu bergantungan antara langit dan bumi. La yurfa'u illa bizakatil fitr. Kagak akan diangkat itu ibadah puasa amal kita, puasa kita, kecuali kalau sudah kita ngeluarin zakat, ya. Anak kita baru lahir juga nih, kita punya tanggungan. Baru lahir juga, baru baby, wajib zakat fitrah, ya. Yang wajib siapa? Bapaknya. Makanya nawaitu an ukhrija zakatal fitri al-wajib alayya, yang wajib atas diri saya sebagai orang tua, an waladi, anaknya, sebutin namanya Ahmad bin Fulan ilahi ta'ala gitu. Kemudian wal anfus, nah kita juga diuji dengan jiwa kita, nyawa kita. Wa hadza syai'un la budda minhu, ujian ini pasti datang, yang kematian, ya. Fa abi lan ya'isha ilal abad, bapakku, nah istilahnya tidak akan hidup selama-lamanya, ya. Wa ummi lan ta'isha ila abadil abad, ibuku juga tidak akan hidup sampai selama-lamanya. Fa alayya idza hadatha hadzal amru an usallima lil wahidil ahad. Ini yang paling penting, ada taslim kepada Allah, terima ridho. Maka wajib atas saya apabila terjadi ya musibah-musibah ini, ada kematian kepada bapak saya, kematian kepada ibu saya, orang-orang yang kita cintai, kita harus apa? Terima. Ya, terima, ya, ridho kepada Allah. Gitu. Kan musibah yang paling besar itu kata Nabi apa? Ma min musibatin falyatadzakkar bi musibatin. Adalah orang ditimpa musibah, lalu dia ingat dengan musibahku. Apa tuh? Musibah kematian Rasulullah. Fa innaha a'dzamul masaib. Ya. Kematian wafatnya Nabi adalah musibah yang paling besar. Jadi kalau kita hanya ketinggalan ibu, bapak, itu enggak seberapa, ya. Ini buat i'tibar aja. La aqulu ma yughdibullah. Nah, jadi jangan saya ngomong ya apa-apa yang membuat Allah jadi marah. Dengan sebab bapak kita meninggal, ibu kita namanya belum ridha, belum taslim. Maka dalam hadis lain dikatakan, siapa orang yang ditimpa musibah, maka katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Sumastarja, baru mengembalikan kepada Allah. Ini yang paling berat. Ditimpa musibah, alhamdulillah.
untuk taslimnya dulu, Ustaz. Ya. Yang harus diyakini tidak akan terjadi sesuatu apapun kalau kagak ada izin Allah, ridho Allah, fil Allah. Ini, ya. Ada orang sampai hari ini masih ngedumel aja, ya Allah kenapa suami saya duluan diambil ya Allah. Ya. Wala af'alu ma naha anhu Rasulullah. Nah, jangan juga kita melakukan sesuatu, saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, seperti nangis kayak orang kalap, kayak orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, mukul pipinya, ajak-ajak rambutnya, robekin bajunya gitu. Wa in akhadallahu minni hatta walidan saghiran waladan kana au baitan, ya. Jika Allah mengambil dariku sampai anak kita yang kecil, ya, anak laki-laki, anak perempuan, li'annahu rubbama yakunu amran kama hadatsa marrajul salih, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu tuh, ya Allah cabut nyawa anak kita, itu emang sudah amronnya, perintahnya dari Allah. Kama hadatsa marrajul salih, sebagaimana terjadi bersama orang yang saleh, alladzi arsalallahu lahu nabiyyun karimun wa waliyyun karimun. Sebagaimana kisah yang terjadi ini cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, ceritanya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Kenapa membocorkan perahu? Mengapa membunuh anak? Ya, maka lantas tadi, ya, ma'iyya sabra, sabar. Nah, ini diangkat sedikit di sini untuk menguatkan hujahnya, begitu. Sebagaimana terjadi bersama orang yang soleh, ya. Maksudnya di sini adalah Nabi Khidir yang alladzi arsalallahu lahu nabiyyun karim, yang Allah utus kepadanya seorang nabi yang mulia, wa waliyyun karimun, dan wali yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, liyaqtula hadzal gulam, agar dia membunuh seorang anak laki-laki alladzi laisa lahum siwahu, ya, padahal dia kagak punya selainnya, cuma punya anak laki satu-satunya, ya. Wa indama sa'alahul kalim, kalimatnya Nabi Musa gelarnya kalimullah, Isa ruhullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Rasulullah habibullah. Nah, ya, indama sa'alahul kalim, ya, ketika Nabi Musa al-Kalim, ya, berbicara, ya, bertanya kepada Nabi Khidir, lima qatalta hadzal gulam, mengapa engkau membunuh anak ini? Faqala, nah ini jawabannya nih, ya, fakhashina ayyurihiqahuma tughyana wa kufra. Ya, sebetulnya ayat awalnya wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Ya. Sesungguhnya anak ini, bocah ini bocah ini bocah nakal, bocah kafir, ya, gagah berakhlak. Dia punya dua orang tua yang beriman kepada Allah. Fakhashina, kami khawatir, katanya, ayyurihiqahuma, anak ini nih akan apa? Akan memaksa kedua orang tuanya gitu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi Nabi Khidir ada dikasih oleh apa? Kasyafatul ma waral hijab. Gitu, ya. Baik. Surah Al-Kahfiyah. Idzan kalau gitu, fallahu azza wa jalla yakhtaru liya al-afdal. Kalau begitu Pak, seandainya memang Allah takdirkan anak kita ada yang diambil, itu Allah pilih buat kita yang terbaik. Bocah kalau gede jadi durhaka, ya. Wa ana law itala'tu 'ala ghaib lakhtartul waqi'. Saya, kata mu'allif nih, kalau Allah perlihatkan kepada saya yang gaib, maka saya akan pilih yang nyata-nyata aja, ya. Berikutnya wasamarat, ya, diuji juga kita dengan sedikitnya buah-buahan. Wahiyal khairat wal barakat. Nah, ini istilah itu dikurangi rasa kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan
allati yata'arradu lahal insanu fi dunya, yang dihadapi manusia di dunianya. Wa basyiris sabirin, ya, ayat tadi ditutup dengan dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina sabaru. Ya. Orang-orang yang sabar alam tihanatillah, atas ujian-ujian Allah. Wa ridho nih. Dan ridho biqadaillah, sabar sama ridho. Penting, Pak, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, indama nasma'u kalimatan musibah, ketika kita mendengar ungkapan kata musibah, nazunnu, kita harus mengira, menyangka, annaha syai'un kabirun, itu ada sesuatu yang besar. Tetapi kama qala Allah, sebagaimana Allah azza wa jalla, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lamma tufiya sirajuhu faghala, ya, ketika tufiya dipadamkan, dimatikan, sirajuhu, lentera, ya, lentera atau lampunya, faqala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, ya, kami ini semua berasal dari Allah, kami ini kepunyaan Allah, dan kami juga nanti akan kembali kepada Allah. Faqila musibatun hiya, ya, musibah itu ada musibah. Qala na'am, iya musibah. Kullu syai'in yu'dzil mu'mina fahuwa musibah. Ya, segala sesuatu yang menyakitkan orang mukmin itu namanya musibah. Ya. Apa aja? Idan qata'a sis'u ahadikum, katanya fal yastarji', apabila tali sendal, ya, atau sendal seseorang di antara kalian putus, maka yastarji', kembalikan kepada Allah. Nanti apa aja, Pak? Ya, istirja, segera muhasabah. Ya Allah, kenapa saya jadi begini? Muhasabah. Dapat penyakit banyak, lama, kenapa saya begini? Kita muhasabah. Taib. Fa innaha minal masaib. Sesungguhnya tuh tali putus saja itu musibah. Ya, kan kita merasa enggak nyaman, ya. Begitu. Ayyu syai'in yahdutsu laka ghairu siwa alaika an ta'tabiraha musibatun wa turja'u ila Allah azza wa jalla. Apa saja yang terjadi kepada Anda, ya, itu yang bukan kepada selain Anda jadikan itu sebagai musibah dan Anda segera kembali kepada Allah. Gitu. Pak, gini, badan kita lemah aja, rezeki seret aja. Itu adalah hadis katanya. Orang kalau ngomong malayakni, ngomong yang bukan urusannya, bicara yang ngawur, fudul kalam, itu dikasih badannya lemah, gampang sakitan. Dan hirmanan fi rizki, Allah kurangin, susah rezeki, seret aja. Nah, jadi kita dapat musibah aja, muhasabah. Apa mungkin kita salah omong, salah sikap, atau tinggi hati, sombong? Ya, muhasabah. Mudah-mudahan dengan muhasabah itu kita istighfar, mohon ampun, Allah angkat. Dan berobat kemana-mana udah, agak sembuh-sembuh. Jadi doain udah banyak, nggak sembuh. Nah, mungkin ada sesuatu yang halal dalam diri kita, kesalahan kita kagak sadar. Apa kita meremehkan sunnah Allah, meremehkan hukum Allah, ada takabur dalam diri kita, muhasabah, ya, sehingga Allah angkat itu. Ya. Wa kana sarfus salih idza hadatsa lahum syai'un min dzalika yuraji'a nafsahu. Ya, orang-orang saleh ini, salafus saleh, apabila terjadi kepada mereka sesuatu apa aja tuh, walaupun kecil bentuknya,
Yuraja'a nafsahu, dia murajaah kepada dirinya sendiri. Limadza hadatsa li dzalik? Kenapa ini bisa terjadi kepada diri saya? Ya kenapa? Kenapa ini nimpa anak-anak saya? Nah, ya. Wa ana fima ya qasartu. Artinya kekurangan saya apa ya? Jadi kan orang kan merasanya sempurna aja. Padahal sholatnya ternyata udah 5 waktu, tapi sholatnya kagak pernah bersama Allah. Raganya doang, hatinya di mana-mana. Itu yang harus muhasabah. Ya. Wa fima ahmaltu fima amaroni bihi Allahu. Apa yang membuat mungkin ada yang lalai ya atas perintah Allah kepada saya. Nah, ini apa coba renungi. Oh, ternyata saya kurang zakat. Oh, gara-gara itu Allah kasih kita ujian. Oh, saya kurang ini kok ini, ya. Oh, kita ngomongnya sombong, hati kita tinggi, ya muhasabah terus. Begitu. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasaru, ini ceritakan aja penguat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengepung Hisna Babilonia. Ya, benteng Babilonia yang ada di Kairo itu benteng apa? Benteng Romawi itu. Kan dulu kan Mesir dikuasai oleh Romawi. Kemudian Amr bin As datang menaklukkan kota Mesir, Iskandaria. Terjadi pertempuran sampai umat Islam mengepung ini benteng Babilonia. Wastamarul hisaru arba'ata ashhur. Benteng itu dikepung, diblokade katanya sampai 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kagak benar dalam ini. Dalam sunnah Nabi, ya. Wa kanu qad ta'awwadu anna al-hisara la yazidu an 3 ayyam. Dan mereka sudah ada perjanjian lah. Ya, kesepakatan atau terbiasa bahwa mengepung itu kagak boleh lebih dari 3 hari, begitu. Kemudian apa? Fajalasu ma'an wa qalu. Ini para sahabat akhirnya muhasabah, duduk. Apa kata mereka? Madza nasina hatta istabta'a alainal fath. Apa yang membuat kita lupa apa ya? Gitu. Kok ini kemenangan datang lambat banget, enggak cepat. Kenapa? Gitu. Falamma raja'u ila anfusihim qalu. Ketika mereka saling murajaah masing-masing. Kita mungkin ada yang kagak ngamalin sunnah Nabi kali ini. Ya, gitu. Qalu, mereka mengatakan qad nasina istikhdam siwak. Allah. Oh, kita lupa nih kita kagak pakai siwak. Tahu enggak siwaknya ya? Kita haji mah ada tuh. Ini siwak Pak, hikmahnya bagus banget tuh. Mengalirkan ini. Orang yang pakai siwak itu obat juga buat apa sekarang? Omikron. Apa paman kron. Itu ya, seperti itu. Untuk mengalirkan membasahi ini tenggorokan. Kedua, untuk menguatkan gigi gitu. Pakai apa ya? Murah kok siwak pakai ya. Ambil apa? Ittiba, mengikuti mencontoh Nabi ya. Kita selesaiin ya, biar dikit besok temanya berbeda lagi. Baik. Mana tadi? Jadi ya, kita ada lupa apa ini ya? Sampai Allah kasih lambat banget ini kemenangannya ya. Falamma raja'u, ketika mereka bermuhasabah kepada diri mereka, qalu, mereka mengatakan kita lupa menggunakan siwak. Dulu ada ceritanya sahabat, Pak. Ya, sahabat dari rumahnya begitu jauhnya, gelap perjalanannya, jalannya masih padang pasir, sampai masuk mulai pekarangan masjid, lupa kagak bawa siwak. Cuman gara-gara siwak balik lagi pulang. Perjalanannya begitu jauh, coba. Saking apa? Indibat bi sunnati Rasulullah. Ini apa? Mana Pak? Mana hakikatul qiyam. Kita suka Maulid itu berdiri ini sunnah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, ya. Ada syair tentang Sayyidina Hasan luar biasa. Baik, sedikit lagi ya. Kemudian mana? Undur ilal musibah binisbati lahu madza kanat. Lihatlah
ya kepada musibah yang mereka rasakan. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Nasu istikhdam siwak. Mereka gara-gara lupa menggunakan siwak. Fastakhdimu as-siwaka. Kemudian mereka semuanya menggunakan siwak. Nah, wa nazara ilaihim al-a'da'u ya min fawqil aswari faqalu. Jadi kan para sahabat itu kan lagi ngepung benteng nih. Ya. Nah, pas mereka akhirnya pada bersiwak semua, itu musuh-musuh dari pagar-pagar dari atas pagar pada ngelihat, ya, yabdu annahu ja'ahum ma'madadun ya'kuluna al-khashab. Mereka mengira bahwa datang lagi pasukan yang berikutnya. Apa istilahnya? Diutus lagi bantuan. Nah, bantuan dan mereka ini tentara ini lebih kuat lagi. Makannya kayu katanya. Paham ya? Ini membuat apa? Ciut takut hati orang kafir nih. Wah, kita ini udah dikurung begini, kagak datang. Emang pada saat itu juga kalau nggak salah Herkal itu Raja Romawi meninggal. Jadi mereka lagi keadaan paut-paut juga, nggak mengirimkan bantuan gitu. Nah mereka merasa sudah dikepung sekian lama, ya. Kemudian umat Islam datang lagi bantuan ya, padahal orangnya dia juga. Cuman karena mereka semua pada bersiwak, dilihat oleh mereka, wah datang lagi pasukan bantuan baru. Mereka apa? Ya'kulunal khashab, makannya kayu. Fa idza kunna lam naqdir ala haula. Kita aja sama yang masukan pertama umat Islam kita udah kalah. Ya, katanya gitu. Saya baca ini ketawa juga ya Allah. Fa kaifa biman ya'kulunal khashab? Bagaimana kita ngadepin lagi nih tentara yang baru datang yang makannya kayu. Padahal siwak kan nempel di bibirnya. Sangkanya makan kayu. Sama musuh yang sama umat Islam yang pertama aja kita kewalahan. Bagaimana nih bantuan tentara yang baru dan makanannya kayu. Anti bacok. Pakai babiban ya'kulun al khashab. Bagaimana nih kita ngadepin tentara-tentara umat Islam yang makannya kayu. Fasallimul hisna. Akhirnya mereka nyerah dah. Ya, menyerahkan benteng Babylon biduni kita tanpa ada peperangan. Limada? Kenapa? Indama raja'u anfusahum wa hafadhu ala ma ta'ahaduhu alal qiyami bisunani Rasulillah, ya. Ketika mereka murajaah, muhasabah dirinya dan mereka menjaga apa-apa yang telah dijanji mereka janji sepakatin untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa Ji? Syair yang itu Ji. Qiyami lil habibi alayya fardun. Berdirinya saya, artinya saya melaksanakan sunnah Nabi itu sebuah kewajiban, keharusan. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran sama orang-orang yang punya akal, kecerdasan, ya rohadal zaman wala yakum. Melihat sunnah-sunnah Nabi begitu indahnya, ajaran Nabi begitu indah, tapi dia kagak mau melaksanakan. Ya, kita nih hakikat qiyamul lail itu qiyam dalam murid Nabi adalah kita siap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dari yang terkecil, jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Baik. Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Apabila ya mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya ya kami ini kepunyaan Allah. Nahnu katanya kita wa amwaluna dan harta-harta kita, wa auladuna dan anak-anak kita, wa buyutuna dan rumah-rumah kita, wa kullu ma namliku lillah, dan semua yang kita miliki punya Allah. Ya, innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Madza ma'ana al-an? Kalau gitu apa yang kita punya sekarang? Ya, kita numpang doang lah. Dikasih hidup udah sukses. Ada istilahnya dalam kita, wujuduka dzambun. Kita ini hidup aja udah dosa.
Udah dikasih hidup, diciptain dari kita Adam, kagak ada jadi ada belagu kita. Makanya saya kalau merenungkan apa tuh? Apa ra'aitum ma tumnun? Apa tumnun? Tidakkah engkau perhatikan air mani yang dipuncratkan? Ya, faidan fahuwa khasimun mubin. Marhaban, qadaki. Faidan fahuwa khasimun mubin. Tadinya air mani yang hina, udah jadi orang belagu. Harusnya apa? Ya, sadar. Nah itu. Itu kalau kajian itu tuh waduh, luar biasa tentang kematian. Type ya, kita dikit lagi. Jadi mulkullah, kerajaan kita nggak punya, ya. Innahu innama yusafiru min huna. Ya, sesungguhnya ketika kita pergi dari sini, aina yadhhabu? Ya, hadzal mulk. Mana perginya kerajaan ini? Ya, tahawwal ila ghairihi, akan berpindah kepada yang lainnya. Idzan fal amru minal bidayah ila nihayah. Ya, kalau kita sadar dari awal sampai akhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham itu? Man yusiru ala huda hadhir rusyata an-nabawiyyah al-Qur'aniyah. Siapa orang yang berjalan mengikuti petunjuk resep nabawi Al-Qur'aniyah, lahu, maka bagi mereka, ini Pak, ini hikmahnya kalau kita hidup mengikuti sunnah Rasul. Ya, resep Al-Qur'an. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini doa nih. Ya, kalau kita hidupnya mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Quran, mereka adalah orang-orang yang atas mereka ada salawat, ada doa, ada keberkahan. Ini kelima. Bukan dari guru, bukan dari orang tua, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmah, dan dapat jadi salawatun wa rahmah mir rabbihim. Ya. Yusalli alaihim Allah bersalawat kepada mereka. Atau Allah mencucurkan rahmat kepada mereka tuh. Orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi, ajaran Islam. Wa kaifa yusalli alaihim? Bagaimana Allah bersalawat kepada mereka? Yusallihim bi widadihi wa bitaqwa. Ya, lihat nih, Allah bersalawat kepada mereka dengan udatnya, sifat sayangnya. Allah kasih kita rahmannya, rahimnya, latifnya, begitu, ya. Dan ketakwaannya. Wa sayusallihim bi unusihi. Ya, Allah berselawat dan Allah memberikan rahmat dengan unus, dikasih rasa dekat kita. Ada pakai jauh sama Allah. Itu musibah, Pak. Dikasih dekat. Wa sayusallihim bi lutfihi. Ya, Allah kasih kita apa? Rasa lutuf, dekat, lembut. Nah, makanya bapak-bapak begini doa ya. Ini saya ajarkan saya kasih ijazah boleh juga. Amalin tuh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Orang kalau kita ini kalau kagak ada sifat latifnya Allah itu berat. Menghadapi musibah udah stres aja. Coba kita renungkan berapa banyak kita dapat musibah, ya tahalla. Apa? Karena bilutfihi, ada rahimnya Allah. Tadi kata kalau Rahman dunia, Rahim akhirat. Rahim khas, ya khusus lagi di dunia juga. Ini, ya. Maka banyak-banyak baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, rasanya Pak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, ngadu sama Allah. Wa antal musta'an, engkau maha menolong ya Allah. Dan sadar kita lemah. Wala haula wala quwata illa billahil hamdu pertama kali. Para ulama selalu menulis kitab dengan dua, bismillah, sadar dengan kekuatan Allah, dengan bimbingan Allah. Alhamdulillah, bersyukur dikasih itu Allah. Ya harus dua itu. Baik. Dikit lagi. Kemudian yusallihim bikaramihi. Allah ya mencucurkan rahmatnya kepada kita nih yang jalanin sunnah Nabi dengan kemuliaannya. Wa sayusallihim bikulil khairat wal barakat. Dan Allah mencucurkan apa setiap kebaikannya, keberkahan allati yursiluhallahu min indihi ila ibadihi, yang Allah kirim tuh.
ya dari Allah kepada hamba-hambanya, wa yarhamuhumullahu azza wajalla, dan Allah kasih sayang fi kulli ahwalihim, pada setiap kondisi-kondisi mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, bimbingan. Yang terakhir doa ini. Nas'alullah azza wa jalla ayujammilana bijamali hadhil ayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempercakap diri kita, bisa berhias dengan indahnya ayat-ayat ini. Ini sama seperti saya suka doa, ya. Ini yang paling mahal saya baca. Wa surah ruhaniyah mujammalah. Kita pengen punya ruhaniyah seindah ruhaniyahnya Nabi. Nabi itu luar biasa. Dihina senyum. Orang baik, orang jahat dia baik. Ini jiwa yang tinggi, luar biasa. Ya. Baik. Wa ayyaj'alana min ahli hadhil inayah, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli inayah. Ya, setelah mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah. Wa yaj'alana daiman wa abadan min ibadihi sabirin, dan semoga Allah menjadikan kita selama-lamanya termasuk orang-orang yang sabar. Radina an hadratihi fi kulli waqtin wa hin, bukan hanya sabar, juga menjadi orang-orang yang ridho kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Wa ayyu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, dan semoga Allah membantu kita, ya, untuk selalu ingat sama Allah, bersyukur sama Allah, dan ibadah kita baik. Nah, ini doa yang diajarkan setelah salat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni wa ta'atika wa husni ibadatik. Wa ayyaj'alana daiman wa abadan, dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa di dunia nastahdiru hadratah, menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, rasa takut sama Allah. Ya, jangan kita kagak subuh aja nyaman, jangan. Ya, istighfar. Enggak baca Quran satu hari enak ya, nangis gitu. Mata kita maksiat terus nangis. Ya. Fala yaghibu anna bi jalalihi wa qudratihi tarfata ainin wal aqd. Ya, fala yaghibu anna. Artinya tidak ada yang kagak tercatat tuh dari pandangan kekuasaan Allah. Ya, jalalnya Allah. Sedikit pun semuanya Allah tahu, kagak ada yang hilang, enggak ada yang terselip, maksudnya kagak ada yang rabun-rabun, enggak ada yang tertutupin, enggak ada yang gaib. Artinya Allah tahu semua. Khainatul ayun, mata-mata yang khianat Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, yang tersembunyi di hati kita Allah tahu. Ya, begitu. Jangan macam-macam sama Allah, ya. Takut aja dah. Wala nansahu wala nasahu anhu. Ya, kita jangan lupa sama Allah, katanya. Dan mereka juga kagak lupa sama Allah. Wala naghfilu anhu nafasan wal adna. Tuh, jangan lalai sama Allah satu tarikan napas saja. Maka kita dibimbing oleh ulama-ulama tasawuf itu likulis sakanat wal harakat wal anfa. Setiap langkah kita, diamnya kita, langkah kita, tarikan napas selalu bersama Allah. Ini yang paling mahal. Ya, ada orang selalu goplah. Wa ayyakuna minna daiman ala bal, dan kita harus senantiasa Allah itu ada di hati kita, di pikiran kita. Ada muraqabah, musyahadah. Wa yukhtima lana fid dunya bil iman, dan kita mohon kepada Allah, ya, di akhir kita di dunia ini mati dalam keadaan iman, husnul khatimah. Wa yaj'alana fiha mujammilina bi jamali ahli ihsan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hidup kita, diri kita dihiasi dengan akhlak-akhlak ahli ihsan. Apa? Ada muraqabah, ada musya, ada anta abdullah ka'annaka tara wa illam takun yara innahu wa ayyarfa'ana fil akhirah ila maratib ahli iman, ila maratib ahli iqan. Ya. Dan kita mohon kepada Allah diangkat nanti derajat kita di akhirat, ya, kepada tingkatan orang-orang yang ahli iqan.
punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga dengan beberapa ayat Al-Baqarah ini kita tambah dekat sama Allah, selalu muhasabah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saya doa yang ini diaminkan ya. Nas'alullaha 'azza wa jalla ay yujammilana bi jamali hadhil ayah wa yaj'alana min ahli hadhil inayah wa yaj'alana da'iman wa abadan min ibadihi sabirin radina an hadratihi fi kulli waqtin